Perkenalkan, nama saya Puspani MPD dari SMA Negeri 1 Balikpapan. Saya adalah CGP Angkatan Kedua. Perkenankan saya menyampaikan reflektif kritis saya, di mana saya mengilustrasikan diri saya sebagai pembelajar merdeka yang menginternalisasi filosofi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu pertama, Ingarso Songtolodo menunjukkan seorang guru di depan harus memberikan teladan seluruh aspek kehidupannya. Kedua, Ing Madia Mangunkarso, seorang guru di tengah harus membangun semangat motivasi dan gairah hidup untuk menuju masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, Tutwuri Handayani, seorang guru berada di belakang, harus dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk mengikuti yang baik bagi para muridnya dengan menunjukkan sikap perilaku yang benar, baik, jujur, dan cerdas. Tanggapan reflektif kritis saya terhadap semboyan Ingarso Songtolodo, Ing Madia Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani saya jabarkan menjadi 4 bagian. Pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Kedua, proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ketiga, yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud. Dan yang keempat, dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, apa saja yang sudah saya terapkan untuk mewujudkan ketiga semboyan tersebut dengan memberikan perspektif yang menguatkan angan-angan saya sebagai seorang pendidik dan pembelajar. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selain pendidikan, terdapat pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sehingga, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, guru sebagai pamong menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Anak-anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak-anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, dan anak-anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar.
Pendidik juga tetap terbuka dan waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, selalu mencari hal-hal yang bermanfaat untuk dapat menambah kekayaan dalam hal kultur lahir dan batin, yang berarti Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Yang kedua, pendidikan yang diberikan oleh seorang pendidik berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, dan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup dirinya pribadi maupun hidup kemasyarakatnya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan alam dan zaman. Sementara segala bentuk, isi, wirama berupa cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya hendaklah selalu disesuaikan dengan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Dengan demikian, seorang pendidik sejatinya melihat kodrat diri anak dengan selalu berhubungan dengan kodrat zaman saat ini. Pendidikan global menekan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal budaya Indonesia. Yang ketiga, budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga yang dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa untuk memperoleh karya. Di mana keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter yang baik untuk seorang anak. Keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan ruang untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat disebanding dengan pusat pendidikan lain. Keluarga menjadi alam bagi anak untuk mendapatkan teladan, tuntunan, pengajaran dari orang tua. Dan keluarga juga menjadi tempat berinteraksi sosial antar saudara sehingga kemandirian dapat tercipta. Seyogianya pendidik melakukan komunikasi yang baik sehingga dapat bersinergis dengan orang tua dalam melakukan pendidikan karakter bagi anak-anak didik kita. Yang akan dilakukan agar proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat terwujud adalah dengan melakukan berbagai upaya sebagai seorang pendidik yang mengingat perannya sebagai pamong, di mana melakukan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan semboyan Ingarso Sungtulodo Ing Madya Mangunkarsa dan Tutwuri Handayani dengan tetap mengingat kodrat anak, baik itu kodrat diri secara alam dan kodrat zaman, dengan tetap juga memperhatikan budi pekerti. Dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, sebagian sudah yang saya terapkan adalah sebagai berikut. Pertama, saya berusaha menjadikan diri saya contoh bagi peserta didik saya melalui sikap dan perilaku saya, mulai dengan pembiasaan
baik dalam perilaku kehidupan sehari-hari maupun kegiatan-kegiatan yang diikuti di sekolah. Kemudian Ing Madya Mangunkarsa, saya berusaha sebagai seorang guru ketika berada di tengah-tengah untuk membangun motivasi dan penyemangat para peserta didik saya. Hal ini boleh saya wujudkan ketika melakukan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Kemudian Tutwuri Handayani, ketika saya berada di belakang, saya akan selalu mendorong dengan penuh semangat apa yang dilakukan oleh peserta didik saya untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Berikut adalah dokumentasi kegiatan-kegiatan yang saya upayakan dapat mengimplementasikan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya terapkan selama ini di dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Demikian pemaparan saya tentang tanggapan reflektif kritis yang telah saya lakukan dengan mengilustrasikan saya sebagai pembelajar merdeka yang menginternalisasikan semboyan Ing Harso Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi kepada Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Terus semangat untuk mewujudkan pemikiran-pemikiran yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sekian dan terima kasih.